Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adam Dafa Givari. Saya dari mahasiswa Vincent Gorontalo semester 1, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Dalam video refleksi mata kuliah pengantar manajemen ini, saya akan membahas tentang pentingnya kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi dalam dunia manajemen. Keempat konsep ini bukan hanya teori, tetapi merupakan fondasi penting dalam menjalankan organisasi secara efektif. Sebagai calon manajer atau pemimpin di masa depan, kita harus memahami bagaimana kekuasaan digunakan, kewenangan dijalankan, tanggung jawab diemban, dan delegasi dilakukan secara tepat. Karena tanpa pemahaman dan penerapan yang benar, organisasi bisa kehilangan arah, tim menjadi tidak produktif, dan tujuan sulit tercapai. Kekuasaan dalam manajemen. Kita mulai dari konsep kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar bertindak sesuai dengan keinginan atau tujuan organisasi. Dalam manajemen, kekuasaan tidak selalu berarti menindas, tetapi justru harus digunakan sebagai alat untuk menggerakkan, memotivasi, dan mengarahkan tim. Ada beberapa sumber kekuasaan yang dikenal seperti kekuasaan posisi, kekuasaan keahlian, kekuasaan penghargaan, kekuasaan paksaan, dan kekuasaan referensi. Seorang manajer yang efektif mampu menggunakan kekuasaan ini dengan bijak, tidak untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama. Misalnya, manajer menggunakan kekuasaan keahliannya untuk memberi solusi pada masalah, atau kekuasaan penghargaan untuk memberikan motivasi kepada karyawan yang berprestasi. Selanjutnya, kita masuk ke konsep kewenangan atau authority. Kewenangan merupakan hak formal yang dimiliki seseorang untuk memberi perintah, membuat keputusan, dan mengarahkan sumber daya organisasi. Kewenangan biasanya melekat pada jabatan, bukan pada individu. Namun, kewenangan harus disertai dengan tanggung jawab moral dan profesional. Seringkali, masalah muncul ketika kewenangan digunakan tanpa pertimbangan etis. Pemimpin yang baik bukan hanya berwenang, tetapi juga bijaksana dalam menggunakan kewenangannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sebagai contoh, seorang kepala bagian memiliki kewenangan untuk menentukan jadwal kerja timnya, tetapi ia harus memastikan bahwa keputusan itu adil dan tidak merugikan pihak lain. Jadi, kewenangan menuntut adanya keadilan dan kebijaksanaan. Konsep berikutnya adalah tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab berarti kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugas dan menerima konsekuensi dari hasil pekerjaannya. Dalam organisasi, tanggung jawab tidak bisa dihindari. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia pikul. Tanggung jawab juga menjadi ukuran kedewasaan dan profesionalitas. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab tidak akan menyalahkan orang lain ketika terjadi kesalahan, tetapi berani mengakui dan memperbaikinya. Sikap ini sangat penting dalam membangun kepercayaan tim dan menjaga integritas organisasi. Sebagai mahasiswa yang belajar manajemen, kita juga harus menanamkan nilai tanggung jawab dalam setiap kegiatan, mulai dari tugas kuliah, kerja kelompok, hingga kegiatan organisasi, karena pada dasarnya, belajar manajemen adalah belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam memimpin diri sendiri dan orang lain. Lalu, bagaimana dengan delegasi? Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari atasan kepada bawahan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Delegasi bukan berarti lepas tangan, tetapi bentuk kepercayaan dan pemberdayaan kepada anggota tim. Pemimpin yang tidak mau mendelegasikan tugas biasanya akan kelelahan dan tidak efisien. Sebaliknya, pemimpin yang mampu mendelegasikan dengan baik akan memiliki waktu lebih banyak untuk fokus pada hal strategis. Sementara anggota timnya berkembang melalui pengalaman. Delegasi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, meningkatkan motivasi, dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Misalnya seseorang manajer proyek yang memberi tanggung jawab kepada bawahannya untuk memimpin rapat kecil, bukan hanya membagi tugas, tapi juga memberi ruang bagi bawahannya untuk belajar menjadi pemimpin. Dari keempat konsep tadi, kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi, kita bisa melihat bahwa semuanya saling berhubungan. Kekuasaan memberikan kemampuan untuk mempengaruhi, kewenangan memberi hak untuk bertindak, tanggung jawab untuk menuntut pelaksanaan, dengan etika, dan delegasi memastikan efisiensi serta pengembangan tim.
Sebagai mahasiswa, kita mungkin belum memimpin sebuah organisasi besar, tetapi prinsip-prinsip ini tetap bisa kita terapkan. Misalnya, ketika menjadi ketua kelompok, kita menggunakan kewenangan untuk membagi tugas, tanggung jawab, dan untuk memastikan hasil dan delegasi agar semua anggota berkontribusi. Dengan begitu, kita belajar menjadi pemimpin yang efektif, bukan karena kekuasaan yang besar, tetapi karena mampu memimpin dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, refleksi ini mengikatkan saya bahwa manajemen bukan hanya soal mengatur orang tetapi juga soal mengatur diri sendiri. Bagaimana kita menggunakan kekuasaan dengan benar, menjalankan kewenangan dengan adil, menanggung tanggung jawab dengan ikhlas, dan mempercayai orang lain melalui delegasi. Itulah makna sejati manajemen yang efektif dan manusiawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.